Bu Liza berbincang untuk saham-saham pengelola pusat dari perbelanjaan ini, terutama juga dalam hal ini saham-saham ada di properti hari ini menguat Yes. cukup signifikan. Bagaimana rekomendasi Anda? Mm-mm. Apakah ini penguatan momentum sesaat saja, atau ini juga berbarengan dengan penguatan indeks harga saham gabungan? Penguatan ini akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Mm-mm. Oke, kalau melihat dari sisi properti, dari sisi sektor propertinya, saya rasa ini adalah perfect timing untuk mereka pada bangkit begitu, karena juga ada sentimen positifnya. Ya, Kemudian, coba kalau misalkan kita lihat dari saham per sahamnya. Nah, oke. Ke CTRA terlebih dahulu, Ibu Liza. baik. Oke, mari kita bahas CTRA. CTRA kan kemarin sudah turun lumayan dalam ya, dari pucuknya di sekitar 1.200 sampai beberapa hari yang lalu kita dapat harga diskon di 1.000. Nah, angka bulat itu sendiri merupakan support psikologis. Jadi perfect timing untuk CTRA bangkit. Dan hari ini ditutup dengan cukup cantik di atas resisten MA10 1070. Besok kalau misalkan CTRA bisa naik lebih tinggi dari 1070, maka kita bisa average up karena targetnya selain di 1100, kalau itu tembus maka saya harapkan CTRA bisa balik lagi ke 1200. Dan kalau misalnya kita lihat teman-temannya juga yang lain yang ada kaitannya dengan pusat perbelanjaan, misalkan Pakuwon ya. Ya. Nah, Pakuwon ini juga harus sedikit membuktikan diri. Masih harus lewati satu resisten lagi, yaitu di angka 494 sampai 500 deh. Karena angka bulat itu juga bisa jadi resisten psikologis ya. 500-nya lewat, maka si Pewon ini bisa berpotensi bergerak terus menuju 515. Jadi mumpung momentum penguatannya ini masih early dan sentimen market secara global juga turut mendukung, Ya. I believe besok saham properti masih bisa kita perhatikan. Baik. SMRA hari ini penguatannya cukup signifikan, Bu, di atas 6%, 880, potensi secara teknikal untuk perdagangan esok hari, Bu Liza. Oke. SMRA seperti teman-teman lainnya juga dari sisi indikator juga memang baru saja rebound dari area oversold ya. Kita perhatikan SMRA sebentar. Ya, ditutup di level 880, menguat di 6,02% untuk SMRA. Oke, SMRA untuk angka penutupan hari ini, target berikutnya 900 kita mungkin bisa average up, dan target terdekat adalah harga angka bulat 1.000, bisa diperhatikan untuk area resisten penentu. Baik, kemudian bagaimana juga dengan proyeksi dari LPKR, Ibu Liza? Lipo Karawaci ditutup di level 146, menguat di 2,10% di penutupan sesi kedua hari ini. Oke, sorry, sebentar, chart saya baru recover. Nah, LPKR walaupun peningkatannya masih sedikit hari ini, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda boleh kita beli, spekulatif buy. Target dekatnya masih di sekitar 150 dulu. Nah, itu bisa jadi titik average up. Kalau bisa closing di atas 150, maka kita boleh hold LPKR dengan harapan kenaikan di sekitar 165 sampai 170. Baik, analisis dan rekomendasi beberapa saham dari properti dan juga memiliki lini bisnis atau lini usaha dari pengelolaan pusat perbelanjaan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, di luar dari penguatan saham-saham properti yang juga memiliki lini pusat perbelanjaan, Ibu Liza, hari ini indeks harga saham gabungan juga ditopang penguatan oleh dari perbankan big cap. Ada BBRI menguat di 2,92%, 4230 secara teknikal untuk jangka pendek besok. Oke. Nah, bagus sekali BBRI ini karena posisinya kembali berada di atas ketiga moving average 4230, kemudian juga secara dia adalah big banks, maka dia bergerak sebagai index mover hari ini, turut menyemangati IHSG in overall. Esok hari mudah-mudahan bergerak terus ke utara. Tujuannya adalah 4.300.
4340, kemudian 4460. Baik, untuk BBRI yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan menguat di atas 2%. Menarik.